Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis keselamatan kerja atau yang lebih dikenal dengan Job Safety Analysis atau JSA. Nah, Job Safety Analysis atau analisis keselamatan kerja ini adalah proses untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah kerja dan kemudian melakukan tindakan atau upaya pengendalian bahaya tersebut untuk mengurangi resiko yang terjadi. Jadi, eh, job safety analysis ini bertujuan untuk mengetahui atau mencari tahu bahaya-bahaya apa saja yang terjadi atau yang kemungkinan ada pada setiap tahapan pekerjaan. Jadi misalnya ada proses bubut gitu kan, ada tahapan-tahapannya kan misalnya mengambil benda kerja, terus memasangnya, terus mengunci, melakukan setup dan lain sebagainya. Nah, setiap tahapan itu dinilai atau diidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Setelah dilakukan identifikasi, kemudian ditentukan tindakan pengendalian yang dibutuhkan. Sehingga resiko terjadinya kecelakaan, insiden, atau apalagi fatality gitu ya, itu dapat dikurangi atau kalau bisa dihilangkan tentunya. Nah, personil-personil atau SDM yang terlibat dalam job safety analysis ini ada 4. Yang pertama ada supervisor, ada teknisi atau mekanik, terus ada pekerja, dan ada engineer. Nah, engineer di sini ada HSE sebagai orang safety gitu ya, yang bertanggung jawab melakukan analisisnya. Terus ada engineer untuk proses manufaktur tersebut gitu. Juga ada orang quality control yang untuk memastikan bahwa perubahan atau tindakan nanti yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap kualitas produknya. Nah, di sini antara engineer, quality control, supervisor, dan mekanik itu harus berkoordinasi gitu ya untuk melakukan identifikasi bahaya yang mungkin ada. Nah, untuk melakukan itu bisa juga melibatkan pekerja untuk memberikan masukan itu. Karena dia ya kan yang mengalami pekerjanya. Nah, setelah dilakukan penilaian atau analisis nanti, hasilnya ditentukan, terus tindakan pengendalian itu sudah ditetapkan, maka itu akan diserahkan kepada supervisor untuk melakukan pendokumentasian atau perubahan dokumen yang diperlukan. Nanti supervisor melakukan instruksi kepada teknisi atau mekanik untuk melakukan perbaikan dan selanjutnya akan diberikan instruksi kepada pekerja untuk menjalankan sesuai aturan yang baru yang sudah ditetapkan berdasarkan analisis keselamatan yang sudah dilakukan. Jadi ini semua dilakukan secara bertahap gitu ya. Jadi ya tidak bisa terburu-buru dan alangkah lebih baik jika dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Tapi kalau pekerjaan sudah berlangsung dan terjadi insiden ataupun memang dirasa perlu dilakukan audit secara periodik dan ada temuan, maka itu juga perubahan itu disosialisasikan nanti sampai ke pekerja. Nah, dalam melakukan job safety analysis, tentu dengan keterbatasan SDM tentunya ya, itu tidak bisa langsung kita melakukan cek terhadap semuanya secara bersamaan. Itu kan nggak mungkin. Kalau kita melakukan pekerjaan secara simultan atau secara bersamaan itu ya butuh SDM banyak. Kita tahu sendiri bahwa HSE gitu ya, Engineer Safety, Health and Safety Engineer di satu perusahaan itu nggak banyak jumlahnya. Terbatas juga. Maka harus dilakukan penentuan prioritas. Mana pekerjaan yang dilakukan job safety analysis terlebih dahulu. Mana yang berikutnya, mana yang berikutnya. Jadi lakukannya secara layer per layer istilahnya. Nah, prioritas pertama pekerjaan yang harus dilakukan CSA ini itu adalah pekerjaan dengan tingkat kecelakaan tertinggi.
Jadi kalau hasil audit safety-nya itu, oh ini ada satu jenis pekerjaan atau proses yang tingkat kecelakaannya paling tinggi, tingkat insidennya paling tinggi. Maka itu yang harus pertama kali dilakukan pengendalian melalui GSI. Kalau itu sudah, maka yang berikutnya adalah pekerjaan dengan potensi keparahan atau severity yang tinggi. Jadi kecelakaan paling tinggi, kejadiannya yang paling tinggi dulu. Yang kedua adalah yang keparahannya paling tinggi. Jadi kalau memang ini tingkat insidennya nggak banyak sih, tingkat kejadiannya. Tapi kalau misalnya terjadi bisa fatal misalnya, itu harus diutamakan juga. Setelah itu baru pekerjaan yang misalnya terjadi satu kesalahan yang simpel saja, itu tapi bisa mengakibatkan dampak berupa kecelakaan yang parah. Jadi kalau ada satu pekerjaan yang misalnya operator itu melakukan satu kesalahan kecil, tapi dampaknya bisa besar, itu yang harus dilakukan pengecekan juga atau safety analysis juga. Karena ya itu berarti mudah terjadi juga kan potensinya itu ya. Satu kesalahan dampaknya besar, bahaya gitu. Bahayanya berarti besar. Terus yang keempat, itu adalah pekerjaan yang baru. Jadi atau pekerjaan yang mungkin nggak baru sebenarnya, tapi baru saja mengalami modifikasi. Modifikasi bisa macam-macam ya. Entah barangnya, produk yang dibuat mengalami modifikasi, atau prosesnya mengalami modifikasi, atau alatnya yang mengalami modifikasi, atau jumlah pekerjaannya. Jadi selama dalam satu sistem pekerjaan itu berupa pekerjaan yang baru atau yang baru saja mengalami modifikasi, maka dia harus dilakukan job safety analysis sebelum dilakukan pekerjaan tersebut. Jadi nggak boleh ada satu pekerjaan baru tiba-tiba jalan tanpa job safety analysis, itu nggak boleh. Harus dilakukan job safety analysis dulu, resiko dinilai gitu ya. Terus dilakukan tindakan pengendalian yang dibutuhkan. Kalau sudah diperkirakan aman gitu, baru boleh jalan. Jangan jalan dulu nanti kita nilai. Wah, itu kan sama aja kita nyuruh orang celaka dulu gitu ya. Baru kita perbaiki. Bahaya ya kalau kecelakaannya nggak parah. Kalau parah atau terjadi kematian kan fatal juga. Yang terakhir adalah pekerjaan yang kompleks gitu. Yang sulit, rumit atau membutuhkan banyak alat atau bisa melibatkan banyak pekerja gitu ya. Jadi punya kompleksitas atau pekerjaan itu membutuhkan instruksi tertulis. Jadi instruksinya nggak mudah sehingga harus ditulis biar orang nggak lupa gitu ya. Nah itu juga perlu dilakukan job safety analysis. Kenapa? Karena berarti tingkat kesalahannya tinggi gitu ya. Karena kalau sesuatu yang rumit itu orang menjalankannya nggak mudah gitu ya. Atau butuh instruksi tertulis berarti mengingat instruksinya juga nggak mudah gitu. Nah itu berarti tingkat kesalahannya menjadi potensi kesalahan yang terjadi menjadi besar sehingga job safety analysis ini harus dilakukan. Baru kalau itu semua prioritas-prioritas tadi itu sudah dilakukan job safety analysis, baru pekerjaan yang lain itu juga perlu dilakukan job safety analysis. Walaupun pekerjaan semudah apapun, sebenarnya ya tetap perlu job safety analysis gitu. Walaupun tidak urgent lah istilahnya kan, karena ya mungkin simple, mudah dikerjakan, tidak berbahaya gitu. Tingkat bahayanya rendah ya, berarti kan nggak harus didahulukan saja. Tapi tidak didahulukan itu bukan berarti tidak perlu dilakukan, ya tetap perlu dilakukan. Nah, langkah analisis yang dilakukan untuk melakukan BSA ini gitu ya, analisis keselamatan kerja ini ada 6 langkah. Yang pertama, dipilih dulu pekerjaan yang akan dianalisis. Itu sesuai prioritas tadi. Kalau sudah dipilih, oh yang inilah, saya mau melakukan jasa terhadap proses bubut. Ya sudah, kita kunci yang itu. Terus lakukan eh, pencatatan terhadap tahapan atau langkah-langkah pekerjaan yang terjadi dalam jenis pekerjaan tersebut. Kalau bubut, langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa, langkah 4, dan seterusnya sampai selesai.
Nah, untuk melakukan ini bisa juga dengan melihat gitu ya pekerjaan tersebut, bisa dengan mewawancarai, bisa dengan melakukan validasi terhadap dokumen yang ada, misalnya SOP-nya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Terus setelah itu, setelah tahu prosesnya, maka lakukan identifikasi bahaya dan resiko di setiap tahapan. Tahap 1, apa resikonya, bahayanya apa. Tahap 2, bahayanya apa. Tahap 3, bahayanya apa. Kalau sudah kita catat semua bahayanya, baru lakukan eh, proses pemikiran itu ya, atau proses pengembangan untuk menentukan tindakan pengendalian apa yang kira-kira dibutuhkan atau yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko di setiap tahapan pekerjaan tadi. Tahap 1 resikonya ini. Oh, kalau begitu kira-kira begini saja lah dikasih ini gitu ya. Oh, kalau begitu kasih APD. Oh, kalau begitu kita modifikasi pekerjaannya. Oh, SOP-nya perlu diganti. Kalau semua sudah kita tulis itu usulan-usulannya, maka usulan-usulan itu kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan supervisor, dengan teknisi, dengan manajer. Kalau memang ada butuh modifikasi alat, berarti mungkin dengan teknisi gitu ya. Kalau perlu investasi, pembelian APD dan lain sebagainya, berarti dengan bagian purchasing atau bisa dengan manajer terkait. Jadi ya semua tergantung dari eh, tindakan apa yang mau dilakukan. Nah, kalau sudah disepakati, nanti tindakan pengendalian ini ditetapkan. Ditetapkan ini bukan berarti terus ditetapkan saja, tapi terus eh, dipersiapkan pelaksanaannya. Jadi kalau ada modifikasi ya berarti sudah ditetapkan, lakukan modifikasi. Perlu APD ya sudah ditetapkan, beli APD-nya dan sebagainya. Perubahan SOP ya sudah, rekomendasi perubahan SOP-nya diberikan, lakukan perubahan SOP. Setelah semua sudah siap, baru dilakukan pelaksanaan itu. Pelaksanaannya lakukan. Ini SOP sudah diubah, APD sudah ada, modifikasi sudah dilakukan, sosialisasi jalankan. Nah, selama pelaksanaan, terutama di awal-awal, ini harus tetap dilakukan pengawasan dan dievaluasi hasilnya. Jadi nggak bisa kita mengidentifikasi sudah kita tetapkan ini pakai APD dan kita nggak peduli lagi, ya nggak gitu. Tapi kita awasi. Kalau ternyata nggak efektif, ya berarti harus diperbaiki lagi, harus dilakukan analisis ulang, harus dilakukan perbaikan. Ternyata nggak menyelesaikan masalah nih gitu ya, tindakan yang kita lakukan, ya berarti perlu tindakan yang lain. Ya ditetapkanlah pengendalian yang baru. Lalu diawasi lagi, dievaluasi lagi, terus begitu. Sampai ini kira-kira resiko ini ya sudah rendah atau enggak ada gitu. Cara sudah diawasi, secara periodik sudah enggak ada gitu ya resikonya, kita nilai ini, baru kita bisa serahkan ke audit internal biasa gitu, yang dilakukan secara periodik tadi. Tapi di awal-awal nggak bisa gitu, karena harus dikawal ini pelaksanaan di awal-awal. Apa betul target yang ingin kita capai tadi tercapai gitu. Resiko yang kita hilangkan tadi benar-benar hilang gitu. Nah, itu perlu dilakukan. Nah, ini contoh ya. Contoh job safety analysis gitu. Di ini yang nanti di tugas coba kalian buat berdasarkan eh, format ini gitu ya. Jadi kita tentukan, nah kalau nomor ya nomor dokumen ya. Terus nama pekerjaannya apa, pengawasnya siapa, kalau ada APD yang perlu digunakan disebutkan. Terus ini kapan dokumen ini dibuat, departemennya apa, terus pelaksananya siapa. Nah, kalau Anda nanti menganalisis misalnya yang ada di pekerjaan yang ada di lab gitu ya, praktikum itu, tahapan praktikum yang ada di lab misalnya. Ya tentu ini apa yang tidak ada ya Anda nggak perlu isi. Gitu. Misalnya departemen ya nggak ada kan itu. Terus terbitnya nggak ada itu nggak usah, nggak usah. Yang penting ini kalau ada APD boleh, pengawasnya mungkin dosennya gitu ya atau asistennya.
Itu bisa Anda tuliskan. Nah, di sini ada tiga hal yang penting gitu ya dalam CSA, yaitu urutan pekerjaan, langkah-langkah kerja tadi, itu Anda tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kan Anda identifikasi potensi bahaya. Contoh di sini, oh mau melakukan gerinda, kan di sini mau gerinda hasil besi cor, logam itu ya. Logam hasil coran mau kita gerinda, kita haluskan. Karena nanti pasti ambil eh, hasil coran tadi yang mau kita gerinda. Namanya hasil coran itu kan pasti banyak tajam-tajamnya gitu ya. Jadi karena kelebihan-kelebihan tadi dari hasil coran tadi. Nah, kan potensinya kalau ada bagian yang tajam bisa saja tergores. Terus juga karena ini barang berat, logam, bisa saja jatuh mengenai kaki misalnya. Nah, dari situ upaya pengendaliannya apa yang bisa dilakukan itu. Oh, karena tajam ini kan nggak mungkin dihilangkan ya. Karena kan mau digerinda itu jadinya justru mau dihilangkan itu. Jadi yang paling aman ya sudah kita suruh pakai APD, pakai sarung tangan kulit. Di waktu ngambil ini, walaupun tergores, yang tergores sarung tangannya, bukan tangan orangnya gitu ya. Nah, terus juga eh, sepatunya harus pakai sepatu safety. Jadi kalau kejatuhan benda hasil coran tadi tidak apa-apa gitu kakinya, tidak sakit. Nah, itu contohnya. Dan lain sebagainya ya. Jadi yang berikutnya apa? Misalnya melakukan penggerindaan tadi, menekan batang pesisir tadi ke gerindanya. Yang mungkin kan tangannya tergores karena megang tadi, atau percikan hasil gerinda tadi itu ke mata gitu. Terus juga mungkin muncul asap gitu. Dan asapnya juga, asap ini berbahaya juga ya, karena asapnya itu ya selain asapnya memang bahan asap itu kan gak baik gitu ya. Tapi yang tidak kita ketahui kan ada gram atau kecil-kecil itu bisa masuk ke pernapasan juga, jadi bahaya juga ya. Jadi kan disarankan misalnya, oh pakai sarung tangan, pakai masker, pakai kacamata gitu ya, biar aman matanya. Nah, atau pakai face shield misalnya gitu ya. Ya itu apa yang upaya pengendalian yang menurut Anda bisa dilakukan nantinya itu. Ya, nanti Anda cari itu jenis pekerjaan yang lain, jangan sama itu. Nah, terus Anda lakukan identifikasi bahayanya. Yang terakhir Anda tentukan upaya pengendalian yang tepat gitu ya. Ya nggak harus APD semua solusinya. Bisa jadi Anda pikirkan, oh pakai cara lain misalnya. Harus dimodifikasi langkah-langkahnya. Atau ini kayaknya meja, tempat kerjanya nggak cocok ya, misalnya. Kita modifikasi meja kerjanya. Misalnya upaya pengendaliannya adalah meja kerja dimodifikasi agak lebar agar bisa ada tempat untuk naruh barang misalnya. Nah, itu juga bisa terjadi begitu. Jadi tergantung upaya pengendalian yang menurut Anda baik gitu ya. Seperti konsepnya kemarin. Yang pertama tentu sebisa mungkin lakukan eliminasi resiko gitu ya. Kalau nggak bisa gimana? Substitusi. Bisa diganti nggak itu? Kalau nggak bisa juga ya apa modifikasi ya. Nggak bisa juga ya mungkin harus pakai APD gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal yang jadi catatan gitu ya. Yang harus Anda ingat ketika Anda melakukan job safety analysis. Oke, saya rasa cukup sekian ya materi saya untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.